Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha pimpinan ranting Muhammadiyah Kalibokor yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tadi kita bisa hadir di tempat yang luar biasa ini dalam menjalankan syariat Islam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita. Apapun tingkah laku Rasul menjadi contoh terbaik bagi kehidupan kita sekarang, yang kemarin, dan yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam 1 tahun Komariah ada 12 bulan. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan tidak berturut-turut. Yang pertama adalah Dzulqa'dah.
yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, bulan keempat yang meloncat adalah bulan Rajab. Kenapa bulan-bulan ini menjadi bulan haram, menjadi bulan mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam tradisi Arab pra-Islam, peperangan menjadi sesuatu yang biasa. Perang antar suku, perang antar keluarga menjadi sesuatu yang tidak dielakkan. Sering kali terjadi peperangan. Bahkan saat Rasulullah menjadi nabi dan rasul, beberapa kali beliau terlibat dalam peperangan. Lalu apa esensi dari 4 bulan haram tadi? 4 bulan haram tadi adalah terkait dengan ibadah haji dan umroh. Allah ingin garansi bahwa di antara 4 bulan itu tidak terjadi peperangan. Saat bulan Dzulqa'dah itu persiapan kedatangan di tanah haram. Saat bulan Dzulhijjah itu hari H pelaksanaan ibadah haji. Muharram itu adalah proses perpulangan dari tanah haram. Sementara bulan Rajab adalah proses ketika seseorang itu merasa rindu kembali kepada tanah haram tadi. Maka ketika 4 bulan itu ditetapkan menjadi 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia, itu terkait dengan dihentikannya genjatan senjata supaya tidak terjadi peperangan yang akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang dilakukan oleh orang-orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkait dengan bulan Dzulhijjah, Nabi menyampaikan dalam hadis Imam Bukhari bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam, amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam dalam 10 bulan pertama, 10 hari pertama, itu nilainya dinaikkan oleh Allah menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Tidak selalu ibadah kita, amal soleh kita mendapatkan status dicintai oleh Allah. Tapi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan kita naik statusnya menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Maka bulan Dzulhijjah ini terutama 10 hari pertama, ini iman kalau tidak kita maksimalkan. Karena apapun amalan baik yang kita lakukan, itu kata Nabi, dinaikkan statusnya menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan Dzulhijjah ini tidak bisa dilepaskan dari kisah epik Nabiullah Ibrahim bersama anaknya Ismail. Nabiullah Ibrahim disebut oleh Al-Quran Abul Anbiya karena 17 nabi dan rasul yang kita kenal dalam Al-Quran itu hadir dan menjadi keturunan Nabiullah Ibrahim. Berarti hanya 7 nabi dan rasul yang tidak termasuk keturunan Nabiullah Ibrahim. Maka alangkah luar biasanya sosok Ibrahim ini, yang dari Ismail turun menjadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Ishaq ada 15 nabi dan rasul. Makanya ketika Nabiullah Muhammad lahir, kaum Yahudi kaget. Kenapa nabi dan rasul yang terakhir ini bukan dari keturunan atau garis Nabiullah Ishaq, tapi dari Nabiullah Ismail? Maka menjadi aneh ketika Nabiullah Muhammad lahir, belum lahir, orang Yahudi dan Nasrani percaya akan datangnya Nabi dan Rasul terakhir. Tapi ketika Nabiullah Muhammad lahir, justru mereka tidak percaya. Karena mereka mengharapkan Nabi yang terakhir itu lahir dari Nabiullah Ishaq. Tapi nyatanya Nabi Muhammad lahir dari keturunan Nabiullah Ismail.
dalam bulan Dzulhijjah, salah satu hal yang menjadi perhatian atau peristiwa penting lainnya adalah ibadah kurban. Dalam Al-Quran itu ada 5 kata yang terkait dengan kurban. Yang pertama adalah kurban itu sendiri. Yang kedua nahr, fasolli lirabbika wanhar, yang artinya berkurban. Yang ketiga dibhun, ketika Nabiullah Ismail tidak jadi dikorbankan oleh Nabiullah Ibrahim, Allah ganti dengan dibhun azim, sembelihan yang sangat besar. Yang keempat adalah tasyrik. Tasyrik itu menurut kebiasaan orang Arab dulu, yang artinya adalah mendendeng, menjemur hasil sembelihan tanggal 11, 12, dan 13. Jadi waktu itu sudah ada kearifan lokal bahwa tanggal 11, 12, 13 daging atau sembelihan, hasil sembelihan yang disembelih tanggal 10 tidak langsung dihabiskan, akan tetapi dijemur, didendeng supaya bisa sebagai bekal makanan untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi tasyrik itu kata dasarnya adalah mendendeng. Makanya ketika ada ide bahwa hasil sembelian kita tidak langsung dihabiskan pada hari itu adalah terkait dengan hari tasyrik, maka ketika lazismu memasukkan atau menghasilkan rendangmu, itu bagian dari sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apa konteks dari ibadah kurban itu? Yang pertama, bahwa ibadah kurban itu adalah antitesa dari surat Al-Ma'un. Kalau dalam surat Al-Ma'un disebutkan bahwa kita bisa menjadi orang yang mendustakan agama jika kita tidak membantu sesama kita, tidak peduli dengan kanan kiri kita. Surat Al-Kautsar itu secara urutan setelah surat Al-Ma'un. Makanya ketika kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, sebetulnya Allah ingin memesankan kepada kita bahwa ketika kita tidak ingin menjadi orang yang dianggap mendustakan agama, maka berkorbanlah dan bagikan hewan kurbanmu kepada kanan kirimu. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, bahwa ibadah kurban itu adalah proses paralel kesalehan individu dengan kesalehan sosial. Allah menyampaikan, fasolli lirabbika wanhar, salatlah kepada Tuhanmu dan menyembelihlah hewan kurban. Ini adalah dalam ilmu nahwu paralel. Wanhar, tidak bisa kita bedakan bahwa kita hanya rajin sholat saja tapi tidak peduli sesama. Allah menyampaikan dalam surat ini, fasolli lirabbika, Tuhanmu sembahlah, tapi jangan lupa wanhar, sembelihlah hewan kurban dan bagi kepada sesamamu, bagi kepada tetangga kanan kirimu. Konteks selanjutnya adalah terkait dengan proses kita berinteraksi dengan sesama, bahwa ibadah kurban itu adalah awal dari ketika Nabiullah Ibrahim mendidik anaknya, anak yang dia idam-idamkan sejak lama. Itu lahir, keinginannya untuk mencintai anaknya itu diuji oleh Allah dengan mimpi, dihadirkan mimpi oleh Allah agar anaknya disembelih. Proses dialog antara Nabiullah Ibrahim dengan Ismail sangat epik. Luar biasa dialog ini. Kita hampir mustahil menemukan dialog antara ayah dan anak seperti ini lagi di kehidupan modern ini. Ketika seorang ayah yang luar biasa soleh mendapati mimpi bahwa dia disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya,
Tapi apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anaknya? Ya abati. Dalam bahasa Arab, abati itu panggilan yang sangat lembut kepada anaknya. Ya bunayya, panggilan yang sangat lembut juga. Jadi dua-duanya adalah panggilan yang sangat lembut, baik kepada ayah maupun kepada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Konteks selanjutnya, bahwa agama-agama sebelumnya itu seringkali mengorbankan manusia untuk sesembahan mereka. Tidak hanya pengorbanan itu berupa hasil ternak, hasil peternakan, tapi jika kita belajar antropologi, manusia juga dipersembahkan untuk dewa-dewa mereka. Jadi waktu itu Allah ingin memberikan pesan, jangan manusia yang dipersembahkan untuk dewa-dewa, tapi hewan, hasil pertanian, itulah yang dikorbankan. Makanya ketika peristiwa Qabil dan Habil, itu adalah peristiwa korban yang pertama kali. Allah ingin menyampaikan juga bahwa yang dikorbankan itu bukan manusia, tapi hewan, ternak, atau hasil pertanian. Konteks selanjutnya adalah terkait bagaimana Nabiullah Ibrahim mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan agama yang hanifan. Ketika hadangan dari penguasa itu datang, menurut sirah, saat itu Nabiullah Ibrahim berumur 30 tahun. Ketika mendakwahkan tauhid, hadangan dari penguasa waktu itu luar biasa, bahkan ancaman pembunuhan. Tapi qadarullah, Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari proses yang sangat mematikan itu, yaitu dibakar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu terkait dengan cinta, pengorbanan cinta, Profesor Quraisy Shihab telah menyampaikan, jika jarak itu diukur dengan meter, kilometer, jika berat itu diukur dengan kilogram atau ton, jika emas diukur dengan karat, maka cinta itu diukur dengan pengorbanan. Jika kita merasa mencintai oleh Allah, maka belum lengkap rasa cinta itu jika kita belum mengorbankan apa yang paling kita cintai. Nabiullah Ibrahim mengorbankan anak yang paling dia cintai, Ismail, yang sudah ditunggu lama kehadirannya, demi cintanya kepada Allah. Pertanyaannya, saat ini, apakah kita mampu meneladani Nabiullah Ibrahim? Jika kita merasa mencintai oleh Allah, mencintai Allah, hal yang paling kita cintai apa yang ingin kita korbankan kepada Allah? Jika hari ini kita diuji oleh Allah untuk menyumbangkan sebagian harta kita, 3 juta rupiah, untuk membeli hewan kurban, apakah di dalam hati kita ada proses berat, ada perasaan eman, ada perasaan kita bersusah payah mencari rezeki ini, tapi kenapa sekarang harus saya serahkan kepada masjid untuk korban? Jika perasaan itu masih ada, maka alangkah cinta kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dengan enak kredit rumah, dengan enak kredit motor, dengan enak beli HP baru dengan harga puluhan juta, tapi ketika perintah korban itu datang, akankah perasaan enak itu juga kita rasakan? Jika masih ada berat, maka cinta kita kepada Allah sedang dipertanyakan. Maka esensi dari korban sebetulnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena secara bahasa, korban itu adalah dekat, mendekatkan kita kepada Allah. Jika kita ingin mendekat kepada Allah, korbankan apa yang paling kita cintai. Jika yang paling kita cintai harta,
maka jangan eman menyerahkan itu kepada Allah. Dalam surat At-Taubah, Allah menyindir kita semua. Jika harta kita yang paling kita cintai, jika anak kita yang paling kita cintai, jika keluarga kita yang paling kita cintai, jika usaha yang paling kita cintai, itu lebih melekat di hatimu daripada cintamu kepada Allah, maka tunggu saatnya. Itu disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Maka hari ini, hari yang paling tepat kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Nabiullah Ibrahim telah mengorbankan harta yang paling dicintainya untuk Allah. Maka beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Tidak ada nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah, hanya Nabiullah Ibrahim. Karena betapa cinta beliau kepada Allah melebihi cinta kepada apa yang paling beliau cintai. Hari ini kita diuji oleh Allah. Buktikan cinta kita kepada Allah. Jika harta itu masih lebih kita cintai daripada Allah, jika keluarga itu masih lebih kita cintai daripada Allah, maka ukur lagi dalam hati kita, akankah kita masih merasa cinta kepada Allah? Jika apa yang kita cintai masih melebihi cinta kita kepada Allah. Maka hadirin jamaah sholat Idul Adha, hari ini kita refleksi. Masih ada kesempatan 4 hari ke depan. Tanggal 10 hari ini, tanggal 11, 12, 13 adalah kesempatan kita membuktikan cinta kita kepada Allah. Akankah harta yang kita cari itu lebih kita pegang daripada cinta? Ada kesempatan. Jika hari ini kita masih berat mengeluarkan, selepas dari halaman ini, mari kita putuskan apakah harta itu kita akan keluarkan sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, supaya meskipun kita tidak dapatkan gelar Khalilullah, tapi paling tidak ittiba kepada Nabiullah Ibrahim yang telah memberi contoh yang spektakuler kepada kita. Anak beliau yang paling dia cintai dikorbankan karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata 'anil nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.